Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat bilik berkah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak cara untuk kita membagikan pengetahuan atau informasi yang sifatnya bisa mengedukasi dan mencerahkan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan cara yang dirasa cukup efektif, yaitu melalui media sosial yang kita miliki. Seperti saya ini melakukan hal seperti ini dalam video narasi ataupun video yang saya unggah di YouTube. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sederhana, bahkan terkadang hal yang kelihatannya kecil, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Dan ada banyak hal yang dilakukan untuk menarik perhatian daripada audiens ataupun penonton yang kita tuju. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh si pesulap merah yang sekarang sedang viral, sedang trending. Dia datang kepada dukun-dukun, door to door, tapi ya saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Tapi mungkin itu juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dari perdukunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu erat kadang terjadi di masyarakat. Hal ini kelihatannya kecil, tapi ini mungkin bisa membahayakan keyakinan kita. Ini berhubungan dengan tiaroh. Bagaimana videonya? Simak sampai dengan selesai. Oke sahabat, mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda pernah melihat atau mungkin Anda mengalami sendiri ketika ada orang atau mungkin Anda menabrak seekor kucing, kemudian kucing tersebut terluka atau mati, maka Anda merasa ketakutan akan ditimpa suatu kesialan. Atau mungkin Anda pernah mendengar apabila ada suara burung kuik-kuik, kalau di daerah Sunda itu namanya, maka pertanda akan ada orang yang meninggal atau kesialan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan tiaroh atau tatayur, yaitu maknanya ma yutasha'amu bihi, yaitu sesuatu yang dianggap menjadi penyebab kesialan. Nah, tiaroh merupakan sikap pesimis terhadap kondisi atau keadaan yang dihadapi. Bisa juga bermakna sikap menyalahkan sesuatu yang lain karena kesialan yang sedang menimpanya atau kegagalan yang sedang dihadapi. Nah, adapun dampak buruknya atau dampak negatifnya ini adalah orang tersebut akan berputus asa atau akan merasa was-was. Nah, padahal tidak ada kesialan di dalam Islam. Tiaroh merupakan sikap yang dilarang oleh Rasulullah. Karena dengan menganggap adanya tiaroh, banyak hal terlarang yang dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya dengan istilah membuang sial, mereka melakukan ritual yang tidak semestinya dijalankan. Nah, adapun hukumnya, ini sebagaimana di dalam pembahasan tauhid, ya itu diperinci. Nah, tergantung sejauh mana tiaroh atau firasat bahwa kemalangan akan berlaku. Misalkan seperti melihat ular melintas, kemudian mempercayai hari baik dan hari buruk dan lain-lain yang ada di dalam dirinya, maka uraiannya itu terbagi menjadi 4 bagian menurut kacamata
atau sudut pandang ilmu tauhid. Nah, kalau meyakini kejadian baik dan buruk akibat pengaruh dari tiarohnya, itu bisa menjadi kufur. Tapi kalau hanya terkait secara adat atau kejadian umum, serta dimungkinkan kedua hal tersebut tidak menimbulkan keterkaitan sama sekali, maka itu boleh. Nah, kemudian apabila ada yang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk digunakan akad nikah atau acara pindah rumah dan lain sebagainya, maka pertanyaan seperti itu tidak perlu dijawab. Karena Nabi pembawa syariat melarang meyakini hal semacam itu dengan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna. Nah, Imam Ibnu Parkhah menuturkan dengan mengutip pendapat Imam Syafi'i, bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah, hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap kebiasaan, maka keyakinan semacam ini tidak apa-apa. Yang bermasalah dan tercela dan tidak boleh adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang memberikan pengaruh akan terjadinya sesuatu itu sendiri, bukan Allah, sebagaimana terdapat dalam kitab Ghayatut Talkhisil Murid halaman 206. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Murid, barang siapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat, seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar, obat menyebabkan sembuh, dan lain sebagainya dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah, maka hukumnya kufur dengan kesepakatan atau ijma ulama. Atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan atau kelebihan yang diberikan Allah di dalamnya, menurut pendapat yang paling sahih tidak sampai kufur, tapi dikategorikan fasik dan ahli bid'ah, seperti pendapat kaum Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirinya. Nah, adapun yang berkeyakinan bahwa yang menjadikan hanya Allah, hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara rasio, maka dihukumi orang yang bodoh. Nah, adapun keyakinan yang menjadikan bahwa yang menjadikan hanya Allah, hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara kebiasaan, maka dihukumi orang mukmin yang selamat insya Allah, sebagaimana tercantum dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 58. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menghindari hal-hal yang sebetulnya itu bisa dikategorikan mitos, ya walaupun memang kebetulan terjadi. Ya itu kalau memang berdasarkan adat kebiasaan saja, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan hal yang terjadi atau yang akan terjadi, maka itu sah-sah saja. Ya, artinya segala sesuatu itu semuanya murni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesialan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.